Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, salam semangat ya dari ibu untuk kita semuanya. Hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran akidah akhlaknya di pelajaran ketiga ya. Bab ketiga, mengenal Asmaul Husna. Minggu lalu ya, beberapa waktu lalu kita udah belajar di pelajaran pertama itu tentang kalimat syahadat ya. Kemudian di pelajaran kedua kita belajar tentang kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Nah, kali ini kita mengenal Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu berarti nama baik Allah ya. Nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Ada berapa jumlahnya Asmaul Husna itu? Ada 99. Nah ya. Oke, coba kita buka bukunya di halaman 34. Nah, di halaman 34 ya. Nih, ada penjelasannya. Poin pertama itu terkait pengertian Asmaul Husna. Pengertian ini maksudnya arti. Maksud dari Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik milik Allah. Nah, ya. Yang dimana ya di dalam Quran, di dalam Al-Quran itu surat Toha yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Nah, enak ya. Jadi Allah Sang Maha Pencipta, Dia yang menciptakan alam semesta ini. Allah itu yang paling sempurna, Dia memiliki nama-nama baik yang ada di dalamnya ya. Ada 99 Asmaul Husna. Nah, di antaranya itu coba kalian lihat di sini. Beberapa Asmaul Husna yang sering kita dengar. Nah, kalau kalian sering dengar ya, bunyi Asmaul Husna itu ada lagunya seperti ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Nah, ya. Itu ya. Atau nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah ya, masih ada lagi lanjutannya ya. Nah, itu Asmaul Husna. Nah, di sini di antara 99 Asmaul Husna itu ya, yang ibu nyanyikan tadi selintas ya, itu sepenggal saja. Nah, di antaranya itu ada 10 ini yang sering didengar. Yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim yang artinya menyayangi. As-Sami' Maha mendengar. Al-Alim Maha mengetahui. Al-Malik menguasai. Al-Qudus Maha suci. Al-Karim Maha mulia. Al-Adil Maha adil. Al-Jami' mengumpulkan. Al-Mu'min memberi rasa aman. Nah, nandaku ya. Jadi yang sering kita dengar ini biasanya ya Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, As-Sami, Al-Malik, Al-Alim, Al-Qudus. Nah, itu yang sering kita dengar. Di antara 99 itu ada 10 yang sering kita dengar. Tapi sebenarnya kita wajib mengetahui ke 99 Asmaul Husna ya. Oke, nah di antara 10 ini ya, ini memiliki maknanya tersendiri. Ar-Rahman tadi Maha Pengasih, berarti Allah itu Maha mengasihi setiap umat ya, Maha menyayangi. Ar-Rahim ya, Maha mendengar. Walaupun kita tidak mengetahui, tapi Allah pasti akan langsung mengetahui. Dia selalu mendengarkan doa-doa kita ya.
mengetahui segala tindakan perbuatan termasuk kolbu, hati kita ya. Hati kita sedang gundah misalnya ya, anak-anak ibu sedang sedih, bahagia, Allah itu tahu ya. Jadi kita harus ya yakin. Kemudian Al-Malik menguasai, ya tentu semesta alam ini yang berkuasa adalah Tuhan kita Allah. Nah, Maha Suci, mulia, adil ya, mengumpulkan dan memberi rasa aman ya. Allah itu selalu melindungi. Jadi anandaku, setidaknya kita harus tahu ke-10 Asmaul Husna di antara 99 itu nih ya. Oke, coba kita lihat. Nah, penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan. Nah, di antaranya jika kita menerapkan dan yakin Asmaul Husna itu di dalam kehidupan kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Yakin nih, misalnya Allah itu adil, Allah itu maha mengetahui. Nah, kita harus yakin di dalam hidup kita ya. Apa yang menjadi keyakinan itu akan menjadikan kita hidup menjadi lebih tenang, damai, kemudian teratur, dan kemudian apa? Selalu ingat pada Sang Pencipta. Ketika kita mengamalkan Asmaul Husna, insya Allah kita akan juga selalu ingat kepada Sang Pencipta kita, Allah ya. Kemudian akan bertambah keimanan. Nah, kalau kita benar-benar mengamalkan, menerapkan Asmaul Husna, kita insya Allah iman kita akan selalu bertambah. Kemudian memahami besarnya kekuasaan Allah itu sangat luar biasa ya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, tetapi tetap dengan usaha Allah akan melihat usaha kita. Misalnya yang tadinya ya dilihat orang misalnya ya, atau misalnya lihat temennya gitu ya, malas-malasan terus kalau belajar, misalnya temennya nih ya, kita ngelihat temennya, tapi karena dia usahanya mau berubah menjadi rajin, hal yang kita pikirkan menurut kita tadi kepada teman kita akan menjadi mudah bagi Allah. Yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin ya. Jadi itu tadi, kita benar-benar harus meyakini ya, memahami besarnya kekuasaan Allah. Misalnya gak mungkin nih, misalnya mau punya rumah besar, gak yakin kalau misalnya kita bakal dapetin itu tadi. Kalau kita yakin, kalau kita usaha, kita bisa dapetin rumah. Atau anak-anak ibu nih ya, misalnya mau jadi presiden, mau jadi dokter, harus yakin ya, harus yakin besar nanti aku mau jadi ini, aku mau jadi polwan, polisi, tentara, dokter, semuanya ya. Akan tetapi kata Allah harus dengan usaha. Itu tadi ya, memahami besarnya kekuasaan Allah. Allah akan berkehendak. Kalau jika dia berkehendak, kekuasaan yang menurut kita tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan usaha dan doa. Nah, kemudian membukakan pintu rezeki tentu ya, dan selanjutnya mendapatkan ampunan Allah. Insya Allah ya, kita akan selalu diampuni Allah ya. Oke, nah ini berikut perilaku sehari-hari mencerminkan Asmaul Husna nih ya. Maha menyayangi, Maha pemaaf ya, Al-Karim. Coba kita lihat Ar-Rahim, yang maha menyayangi, menjadi orang yang penyayang kepada makhluk lainnya seperti menyayangi binatang peliharaan, ini maksudnya ya. Nah, yang punya kucing, yang punya hewan peliharaan apapun jenisnya, ingat
Jangan cuma dipelihara aja, tapi harus dirawat, dipelihara, dirawat. Dengan cara apa? Tetap jadikan dia seperti sebagaimana kita, diberi makan ya. Kemudian kalau mau dimandiin, mandiin seperti kucingnya ya. Nah, kemudian merawat tanaman misalnya. Merawat tanaman, yang ada tanaman di rumahnya gimana caranya? Disiram tanamannya ya. Begitupun kalau misalnya dengan keluarga, harus saling menyayangi tentu ya. Nah, kemudian al-afu, maha pemaaf. Memaafkan teman yang berbuat salah kepada kita. Siapapun yang jahat kepada kita, suka marah-marah atau bagaimanapun itu ya, kita harus menjadi orang yang pemaaf ya. Jadi tidak boleh ada sifat dendam. Misalnya orang jahat ke kita, kita balas dengan jahat. Orang yang jahat harus kita balas dengan kebaikan. Tetap harus dibalas dengan kebaikan. Misalnya temennya gak mau minjemin pensil, misalnya di sekolah nih ya. Dia gak mau minjemin kita pensil, suatu saat dia yang gak bawa pensil. Tuh ya. Jadi kita ada pensil lebih, kita balas, nggak dipinjemin juga. Nah, itu nggak boleh ya. Maafkan saja. Kalau dia yang berbalik mau minjem pensil, pinjemin aja, walaupun kemarin dia nggak minjemin kita pensil ya nak ya. Jadilah orang yang pemaaf, menyayangi. Nah, yang mulia ini seperti apa selanjutnya? Orang yang suka memberi, dermawan. Dermawan itu orang yang suka memberi, tapi ingat, tanpa pamrih. Pamrih itu apa? Imbalan, mengharapkan imbalan. Misalnya kita kasih ini sama orang, tapi kita mengharap orang itu akan membalasnya. Nah, tidak perlu seperti itu ya. Biarkan Allah saja yang membalas semua kebaikan kita. Oke? Nah, selanjutnya apa nih? Maha pemberi rasa aman, selalu rajin. Maksudnya di sini selalu rajin menolong orang lain, menjaga rahasia orang lain. Nah, ini ya. Yang juga kata ibu tadi, harus saling tolong menolong ya. Kemudian adil. Nah, adil ini selalu berkata dan berperilaku jujur. Nah, ingat ya, berkata dan berperilaku jujur. Ingatlah, walaupun kita bohong, orang di sekitar kita nggak tahu, tapi Allah itu tahu kita sedang bohong ya. Jadi mencobalah untuk berperilaku jujur. Misalnya ya, hari ini ada tugas latihan, tugas latihannya tapi kakaknya yang nulis, bukan anak ibu, tapi ibu tahu itu pasti tulisan orang lain atau kakaknya atau siapanya misalnya ya. Nah, begitupun Allah akan adil kepada kita ya. Misalnya itu tadi yang berkata jujur. Nah ya, contohnya itu tadi, kita memang misalnya merasa Tuhan itu tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi dia tahu, oh yang ini misalnya nih ya, yang A dia selalu berusaha tapi belum mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, yang B dengan perbuatannya yang tidak jujur atau selalu berkata bohong mendapatkan sesuatu yang begitu cepatnya dia mau gitu, sedangkan yang berusaha tadi belum. Tidak apa-apa, Allah itu maha adil, nanti dia akan membalasnya. Nah, dan di saat itu orang yang tadinya seperti acuh, tidak acuh ya, tidak peduli, akan merasa Allah itu benar-benar adil. Nah ya, sikap adil juga, misalnya kita punya makanan ya, teman kita ada 2, permen kita ada 3. Nah, jangan yang satunya kita ambil, 2-nya untuk teman yang satunya nggak dapet. Nah, itu contohnya yang lain ya, tapi harus dibagi rata. Pada intinya selalulah berkata dan berperilaku yang jujur ya. Oke, nah itu tadi ya tentang Asmaul Husna. Nih ada singkatannya nih.
Ya, Asmaul Husna itu sekali lagi adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Dan di antara 99 itu serta yang Ibu nyanyikan sepenggal tadi ya. Di antaranya di buku ini ada 10 ini ya. Nah, ini 10 ini kalian harus hafal. Harus hafal ya, harus diingat, jangan sampai tidak diingat. Atau kalau yang lebih baik lagi, bisa juga nih ya 99-nya dihafal atau disambil bernyanyi. Bernyanyinya itu kan mendapat pahala juga, seperti sama kita dengan bersolawat ya. Bernyanyinya menyebut nama-nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah, ya. Oke ya nak ya. Jadi harus mengetahui Asmaul Husna. Kalau ada yang bertanya lagi, Asmaul Husna itu apa sih? Langsung bisa dijawab, Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah ya. Jumlahnya 99. Nah, Ibu akhiri ya penjelasan materi hari ini. Tugasnya hanya cukup melafalkan ya 10 Asmaul Husna ini. Nanti Ibu kirim fotonya ini ya. Sudah Ibu buatkan juga tulisannya, Latinnya. Oke. Beserta dengan artinya ya nak ya. Jadi harus semangat belajarnya, walaupun Ibu cuman memberi tugas melafalkan, tapi kalian harus tanamkan setidaknya hafal nama-nama Asmaul Husna minimal 10 ini ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.